Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, Zat yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, yang kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersabda, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti seorang yang melakukan salat semalam penuh. Hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau pula yang telah bersabda, inna athqala as-salati 'ala al-munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat subuh dan isya, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak di dalam berjalan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sidang jamaah salat subuh, ibu bapa, saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada ceramah singkat kali ini saya ingin membacakan sebuah hadis, sebuah riwayat yang sahih yang menyebutkan kepada kita wasiat besar dari malaikat yang paling besar kepada Nabi yang paling besar, agar umat yang paling besar ini melaksanakan dan mengindahkannya, yaitu wasiat malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita khataman nabiyyin wal mursalin, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam. Mari kita merenungi sejenak beberapa wasiat malaikat Jibril alaihi salam berikut ini kepada Nabi kita sebagai umatnya, agar kita meneruskannya setelah beliau meninggalkan kita. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي عنها واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. Malaikat Jibril alaihi salam menyatakan kepada Nabi kita, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu di dunia ini, karena pasti engkau akan mati secara tiba-tiba. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah apa yang engkau suka, cintailah siapa yang engkau cintai di dunia ini, karena pasti engkau akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anha. Berbuatlah sekehendakmu di dunia ini, karena engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatanmu di dunia ini. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah
Sesungguhnya kemuliaan seorang hamba itu tatkala dia menjalankan qiyamul lail, salat di malam hari. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kehormatan dan kehormatannya, kewibawaannya di sisi manusia, istighna'uhu 'anil nas. Tatkala dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan sehingga dia tidak mengemis dan tidak meminta-minta kepada manusia. Subhanallah. Wasiat di atas datang dari malaikat Allah yang paling besar. Muta'in sama amin. Malaikat yang paling dekat di sisi Allah Jalla wa Ala, kepada Nabi yang paling dekat, kepada Nabi yang paling mulia, khataman nabiyyin wal mursalin, yaitu Sayyiduna wa Habibuna wa Khaliluna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Malaikat Jibril alaihi salam menyatakan, "Ish ma syi'ta fa innaka majziyun fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu di dunia ini, semaumu, sekehendakmu, fa innaka mayyitun, karena engkau pasti akan mati. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap yang bernyawa di muka bumi ini. Tidak ada satupun dari manusia di muka bumi ini yang diberikan kekekalan oleh Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya para raja yang baik maupun yang buruk telah meninggal. Para presiden yang baik maupun yang buruk juga telah mati. Fir'aun yang memiliki kekuatan melebihi kekuatan Musa alaihissalam juga telah dimatikan oleh Allah Jalla wa Ala. Jamrud, raja yang sangat kejam, raja yang sangat bengis, dan raja yang sangat kuat, Allah matikan hanya dengan seekor hewan yang hina, yang rendah dan menjijikkan, yaitu lalat yang Allah ciptakan. Seekor lalat yang mematikannya. Maka Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita semua di dalam sebuah surat Ali Imran tentang hal ini. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan mati secara tiba-tiba. Kemanapun kita berlari, kematian akan tetap mendatangi kita. Sekalipun kita bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, sekalipun di antara kita memiliki baju-baju anti peluru, mobil-mobil anti bom dan seterusnya, tetapi Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Sesungguhnya malaikat maut akan menemui kalian, akan mencabut nyawa kalian, sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Ma ja'alna li ahadin min qablikal khuld. Allah menyatakan kepada Nabi-Nya, sesungguhnya belum ada orang yang sebelummu itu hidupnya kekal di muka bumi ini. Nabi Adam telah meninggal, Nabi Idris telah meninggal, dan seluruh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad telah meninggal. Demikian juga manusia yang diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala sebelum kita, belum pernah Allah berikan keabadian bagi mereka. Iblis yang diberikan, yang ditangguhkan oleh Allah hingga hari kiamat juga akan mengalami kematian. Maka Allah Jalla wa Ala ingatkan kita di dalam surat Ali Imran ini, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini sesuatu yang pasti, tetapi dia selalu menghantui dan kedatangannya tidak pernah dapat diprediksi. Itulah kematian. Dia sesuatu yang pasti, selalu menghantui, tetapi tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Ia tidak pandang bulu antara orang yang sudah lanjut usianya ataukah orang yang masih muda. Karena syarat mati tidak harus usia tua, dan syarat mati tidak harus terkapar sakit. Dia tidak membedakan antara kulit putih dan kulit hitam, si tampan dengan si buruk, si kaya dengan si miskin, seorang pejabat dengan rakyat jelata. Kematian tidak pandang bulu semuanya. Allah katakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat", ya'ni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian
Sering-seringlah kalian mengingat akan kematian yang akan memutuskan kalian dari segala nikmat di dunia ini secara tiba-tiba. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa suaminya di depan matanya. Allah mencabut nyawa anaknya yang masih muda. Allah mencabut nyawanya sebelum orang tuanya, dan seterusnya. Maka Nabi katakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat", yakni al-maut. Sering-seringlah kalian mengingat kematian yang akan memutuskan kalian dari seluruh nikmat dunia secara tiba-tiba. Tidaklah ada orang yang jahat berbuat jahat. Tidaklah ada koruptor yang melakukan korupsi. Tidaklah ada pembunuh yang membunuh. Dan berbagai maksiat yang lainnya. Melainkan dikarenakan hatinya telah keras, jarang mengingat kematian, dan sudah lupa akan kematian. Kalau seorang itu banyak mengingat kematian, maka akan mencegahnya dari tujuan dan keinginan-keinginan yang buruk, dan akan memotivasi dia untuk beramal saleh dan meraih keridhaan Allah Jalla wa Ala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Maka Nabi SAW ingatkan kita, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat", yakni al-maut. Sering-seringlah kalian mengingat akan kematian yang akan memutuskan kalian dari segala nikmat. Kematian itu tidak identik dengan orang yang telah tua. Bahkan survei sebagian orang yang diketahui oleh kebanyakan kita, bahwa rata-rata atau mayoritas manusia yang meninggal di dunia ini itu umurnya antara 20 hingga 40 tahun. Rata-rata di sebuah daerah, orang yang umurnya sudah lanjut itu tidak lebih dari 15%. Orang yang sudah lanjut usianya di atas 40 atau 50 ke atas itu tidak lebih dari 15%. Menunjukkan apa? Kebanyakan manusia ini meninggal di bawah umur. Menunjukkan manusia ini meninggal di masa muda. Andai kata kita pun akan diberikan umur yang panjang, maka Nabi telah bersabda, "Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik." Umur mayoritas umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Bapak-bapak ini sini mungkin umurnya ada 70 tahun lebih, berarti udah bonus tuh dari Allah. Hendaknya dimanfaatkan sebaik-baik mungkin bonus dari Allah tersebut. Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku itu antara 60 hingga 70. Wa qalilun man jawaza dzalik. Sangat sedikit di antara mereka yang umurnya lebih dari itu. Ini kalau umur kita panjang. Tetapi ketika seorang sudah berada di masa tua, keindahan dan kesempatan serta kesempurnaan di dalam bekerja, berkarya kebaikan itu tidaklah seperti masa mudanya. Oleh karena itu seorang penyair Arab menyatakan, "Laita syababa ya'ud yawman ma fa akhbirahu bima fa'ala al-mashib." Aduhai kalau masa muda itu bisa berulang lagi sehari saja. Fa akhbirahu bima fa'ala al-mashib. Aku akan sampaikan kepada anak muda itu bagaimana kondisi orang yang sudah lanjut usianya. Ingin ke masjid pada solat 5 waktu, tetapi kaki na ngermati, kaki na ngatamurat, kahai gerak le kaki. Ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, yang dia tidak mampu melakukan hal tersebut karena faktor usianya. Imam Syafi'i juga berpantun, atau dalam bahasa Arab disebut dengan syair. Kata beliau, "Kaif anna na'amu 'aishan ba'da ma halla 'aridhi. Tala'i'un shaybin laysa yughni khidabuha. Wa 'izzatu 'umri al-mar'i qabla mashibihi. Wa qad faniyat nafsun tawalla shababuha. Idza asfarra launu al-mar'i wa biyadda sya'ruhu tanaghasa min ayyamihi mustatabuha." Imam Syafi'i berpantun, kata beliau, "Kaif an'amu 'aishan ba'da mahalla 'aridhi." Bagaimana aku dapat menikmati sebuah kehidupan di saat usiaku sudah tua, berbagai kekurangan, berbagai halangan dan rintangan telah datang. Kemudian kata beliau, "Tala'i'un syaybin laysa yughni khidabuha." Di mana rambutku sudah mulai beruban, sudah mulai memutih. Laysa yughni khidabuha. Sekalipun dapat dihitamkan tetapi tidak ada manfaatnya. Rambut yang putih memang bisa dihitamkan, tapi otot yang sudah lemah tidak pernah bisa dikuatkan. Maka kata Imam Syafi'i, rambut sekalipun bisa engkau hitamkan, laisa yughni khidabuha. Kehitamannya itu tidak akan bermanfaat lagi sebagaimana hitamnya rambut engkau di masa muda.
Wa izzatu umril mar'i qabla masyibihi. Waktu emasnya seseorang adalah di masa mudanya. Kalau orang barat menyatakan time is money, kita muslim menyatakan waktu adalah surga atau neraka kita, lebih daripada time is money. Muslim menyatakan waktu adalah surga atau nerakanya, terlebih lagi itu masa mudanya. Maka Imam Syafi'i menyatakan berpantun wa izzatu umril mar'i qabla masyibihi. Waktu emasnya seseorang untuk meraih surga Allah yang akan menentukan masa depannya itu dengan kebaikan atau dengan kejelekan adalah masa mudanya. Kata beliau, waqad fanniyat nafsun tawalla syababuha. Sungguh seorang itu dikatakan telah sirna tatkala masa mudanya itu telah berlalu. Idza asfarra launul mar'i wa biyadda sya'ruhu tanaghasa min ayyamihi mustatabuha. Kata beliau, kalau kulitnya sudah mulai menguning, sudah mulai berkerut, wa biyadda sya'ruhu, rambutnya sudah mulai putih. Kata beliau, tanaghasa min ayyamihi mustatabuha. Sungguh hari-harinya yang indah, hari-hari yang indahnya tersebut telah hilang dan tidak kembali lagi. Maka waktu menjaga kesempatan di masa muda ini akan menentukan masa depan dunia dan akhirat seorang muslim dan muslimah. Dan ini yang kita sayangkan. Betapa banyak anak muda dan mudi sekarang menghabiskan waktu mereka dengan perbuatan yang sia-sia. Bahkan sebagian pemuda semakin bulan Ramadan semakin banyak maksiatnya. Pakaiannya di luar Ramadan agak lebih mending, di bulan Ramadan ya, jauh lebih ketat. Ya. Kalau tidak ada jilbab, walaupun jilbabnya jilbab gaul, kalau nggak ada jilbab di atas kepalanya, untuk tayo ibanda Aceh terkadang yang hana jilbab, hana daturinya hidang peragam atau honda. Idu lagi uragam, luwu uragam, baju uragam, dada kayak beda nguragam. Sama jilbab yang ada di atas kepalanya. Ini di bulan Ramadan. Betapa banyak anak muda dan mudi sekarang gara-gara rioni dia meninggalkan salat maghrib. Padahal Allah menyatakan di dalam surat Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Penghuni syurga berkata kepada penghuni neraka, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka saqar ini? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, karena ketika di dunia kami tidak salat. Gara-gara buka puasa bersama, bukber bersama rioni dan seterusnya, meninggalkan salat maghrib. Kemudian belum lagi dengan dunia pacarisasinya yang tidak sedikit dari wanita-wanita muslimah yang mengawali dunia pacarisasi mengakhiri dengan dunia kristenisasi. Tatkala pacarnya tersebut adalah orang yang berbeda agama dengannya. Maka Imam Syafi'i ingatkan dengan beberapa pantun di atas para pemuda dan pemudi agar benar-benar berkarya di masa muda mereka untuk meraih kesuksesan masa depan mereka di dunia ini dan masa depan mereka di akhirat kelak dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena ketentraman jiwa yang sesungguhnya adalah tatkala seorang dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, hati ini akan tenang dan tentram. Tidak pernah hasil survei menyatakan bahwa orang semakin banyak berzina, semakin banyak berjudi, semakin banyak memakan uang haram, hatinya semakin tenang dan semakin tentram. Sebaik-baik bukti dalam hal itu adalah realita yang ada. Kita lihat bule, mereka tidak pernah betah di suatu tempat yang mereka sedang berrekreasi di situ. Sebulan di Bali udah nggak puas, pengen cari tempat lain, pergi ke Lombok. Sebulan di Lombok juga nggak puas, pergi lagi ke Sabang dan seterusnya, keliling dunia hanya untuk mencari ketenangan hati, kekayaan hati. Tapi Allah memang sudah menetapkan kekayaan dan ketentraman hati itu nggak akan pernah diraih selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah ketenangan jiwa itu hanya dengan mengingat Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman, Nabi SAW juga bersabda, laisal ghina an kathratil 'arad wa innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, kesehatan yang sempurna, tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati tatkala engkau dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Dan Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah meraih kesuksesan yang sangat besar.
Ini wasiat Jibril alaihissalam yang pertama. Yang kedua, Jibril menyatakan, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah sesukamu di dunia ini. Engkau ingin mencintai istrimu, suamimu, anakmu, jabatanmu, silahkan. Fa innaka mufariq. Karena engkau tetap akan berpisah dengannya. Tetapi hendaknya kita berpikir, kalau kita sudah tahu kita pasti akan berpisah dari orang-orang dan apa saja yang kita cintai di dunia ini, maka hendaknya kita melakukan sesuatu agar kita bisa bertemu kembali di tempat yang abadi dengan orang-orang yang kita cintai tersebut. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan bertakwa kepada Allah, dan agar orang yang mencintai dan yang kita cintai tersebut juga tetap bertakwa kepada Allah, sehingga cinta tersebut menjadi abadi di tempat yang abadi kala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi, semuanya di dunia ini, semua di akhirat akan berujung dengan permusuhan. Semua cinta di dunia ini, kata Allah, akan berujung permusuhan. Semua akan menjadi cinta palsu. Semua akan berpisah, bahkan berujung permusuhan, pertikaian, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka bagi kita bangunkan cinta mencintai kita, kasih mengasihi kita ini di atas takwa, di atas tali Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak, semuanya akan berujung dengan permusuhan dan pertikaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang punya iman yang kuat, akidah yang lurus sesuai dengan akidah Al-Qur'an dan hadis yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab, dan anak keturunan mereka mengikuti mereka di atas keimanan dan takwa tersebut, kami akan kumpulkan mereka nantinya di dalam syurga. Tetapi kalau seorang ayah, seorang ulama, ibunya pun seorang ustazah, ya, baik anaknya Abu Lahab dan Abu Jahal, tetap tidak akan pernah mereka berkumpul di dalam syurga Allah. Keimanan orang tua tidak akan menjadi kunci syurga buat seorang anak kalau dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Nabi SAW bersabda, man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang terlambat dalam beramal, anak keturunannya itu nggak akan bisa mempercepatkannya. Nanti dah yang berleha-leha hayah abulung seorang ulama, dia dah pegang buku yang galak di dunia yo, syurganya kata abu dan yo, syurganya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menerangkan di dalam surat Maryam, wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang akan kami wariskan hanya kepada orang-orang yang bertakwa saja dari hamba-hamba kami. Enggan bertakwa maknanya enggan masuk syurga. Enggan menerima, mendengar nasihat-nasihat yang memotivasi kita untuk bertakwa, berarti enggan menerima arahan-arahan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin berkumpul kembali dalam syurga Allah dengan anak istri kita, maka didiklah mereka agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, agar cinta kita dengan mereka itu dapat abadi di dalam tempat yang abadi. Yang berikutnya, nasihat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu di dunia, silakan. Yang mau bermaksiat, yang mau melakukan ketaatan, kerugian tidak ada. Yang kerugian yang menimpanya itu tidak akan merugikan orang lain. Si anak begitu dia udah balik umur 15 tahun, atau dengan salah satu dari tanda balik yang lain, dengan mimpi basah, atau mohon maaf tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya. Kalau seorang wanita udah haid, semenjak itu segala maksiat yang dia lakukan yang merugikan hanya dirinya sendiri. Umur 15 tahun dia bermaksiat, berleha-leha, masuk neraka dia sendiri, bukan ibu bapaknya. Dia melakukan pelanggaran syariat yang tercatat melakukan dosa adalah dia, bukan orang tuanya. Sebagian anak umur 17 tahun seakan-akan surga dan neraka masih milik orang tuanya, padahal surga dan neraka itu sudah berlaku untuk dirinya, bukan untuk orang tuanya lagi. Maka kalau ini tertanam di hati setiap anak kaum muslimin, maka mereka sendiri yang akan mengontrol diri mereka sendiri. Mereka akan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, sekalipun sekitar mereka tidak ada orang tua mereka.
Sekalipun orang tua mereka tidak melarang dan tidak memerintahkan mereka. Kenapa? Karena akidah di atas sudah melekat di dalam hatinya. Dia tahu akibat dari perbuatannya sendiri. Siapa yang akan merugi? Dirinya ataukah orang lain? Maka Jibril alaihissalam ingatkan, kehidupanmu di dunia ini sementara. Engkau pasti akan berpisah dengan sesuatu yang engkau cintai dan siapa yang engkau cintai. Dan engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan engkau di dunia ini. Subhanallah, ya. Kalaulah kematian itu sesuatu yang pasti menghantui dan setelah itu selesai, mungkin ini sudah cukup buat kita sebagai ketenangan. Tetapi rupanya setelah kematian perjalanan kita masih sangat panjang. Ada alam barzakh. Di dalam liang kubur, kehidupan kita bisa jadi lebih panjang daripada kehidupan dunia ini. Fir'aun dari sejak mati hingga hari ini Allah katakan dalam Al-Quranul Karim dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Kehidupan kita di alam barzakh bisa 1000 tahun, 2000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Dan kita di dalamnya hanya menerima nikmat atau hanya merasakan azab. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Sekalipun kita menangis mengeluarkan air mata darah. Setelah itu akan ada hari kebangkitan di mana matahari sejarak 1 mil di atas kepala kita. Nabi memberitakan bahwa semua manusia dari semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian sehelai pun. Sampai-sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wanita lelaki tidak berpakaian? Tidakkah wanita akan melihat kepada aurat lelaki dan lelaki akan melihat kepada aurat wanita?" Maka Nabi menjawab, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik." Wahai Aisyah, kondisi hari kiamat itu sangat genting. Manusia tidak lagi teringat hal-hal yang seperti itu. Bahkan Allah katakan, "Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Di hari kiamat orang itu lari dari saudara kandungnya, dari ibunya, dari istrinya, dari anaknya, dari bapaknya. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij, "Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji." Di hari kiamat orang-orang yang banyak berbuat dosa di dunia ini, dia berangan-angan kalau bisa ibu kandungnya, bapak kandungnya, anak kandungnya, istrinya dan seluruh manusia itu menjadi tebusan dia dalam neraka Allah. Yang penting dirinya selamat. Maksudnya, contoh bahasa kasarnya, kalau diberikan pilihan untuknya, kamu saya bebaskan dari neraka Allah, tapi syaratnya ibu yang melahirkan kamu, bapak yang sudah melahirkan kamu, anak kandungmu, istrimu dan seluruh dunia saya bakar di dalam neraka agar engkau selamat. Maka dia akan rela dengan pilihan tersebut. Lihat bagaimana gentingnya hari kiamat. Kita sudah pernah merasakan Tanjung Aceh, Kiban dahsyat tsunami. Air yang sudah begitu tinggi di depan mata kita, sebagian kita masih tetap nekat menyelamatkan ibu kandungnya. Dia masih teringat mana bapaknya. Dia masih ingat di mana anak dan istrinya. Sehingga tidak sedikit di antara sebagian saudara-saudara kita meninggal dunia dalam tsunami karena sedang menyelamatkan ibunya. Tapi pada hari kiamat rupanya tidak seperti itu. Diberi pilihan oleh Allah, kamu saya selamatkan, tapi syaratnya kamu masuk neraka. Orang tuamu masuk neraka, bapakmu saya bakar, anakmu saya bakar, istrimu kamu saya bakar, tetanggamu saya bakar, dan seluruh manusia di dunia ini saya bakar. Kalau itu ada sesuatu yang berguna, maka kata Allah, yawaddul mujrim. Orang yang banyak berdosa di dunia ini berangan-angan itu bisa terjadi. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Karena surga dan neraka seorang itu di tangannya sendiri. Dengan rahmat dan keadilannya Allah Jalla wa'ala. Setelah itu akan ada hisab. Akan ada mizan. Dipertimbangkan semua amalan kita yang berat. Kalau amalan yang baik yang berat, maka kita akan beruntung. Kalau amalan yang sedikit, amalan yang buruk tersebut lebih berat, maka kita akan binasa selama-lamanya. Setelah itu akan ada nasyrus, perintah untuk mengambil catatan amalan. Kalau kita termasuk dari golongan kanan yang mengambilnya dengan tangan kanan, maka kita akan mulia dan kita akan bahagia. Tapi kalau kita na'udzubillah mengambilnya dari belakang punggung kita dengan tangan kiri kita, wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, maka dia pasti dilemparkan ke dalam neraka. Setelah itu akan ada perintah untuk melintasi as-sirat, sebuah jembatan yang kata Nabi SAW di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, di atasnya duri-duri yang sangat besar yang akan menyambar siapa yang Allah perintahkan. Dan kata sahabat Jabir bin Abdullah bahwa jembatan tersebut lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kira-kira bagaimana untuk melintasinya? Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada samurai.
Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, dan di atasnya duri-duri yang akan menyambar siapa yang Allah perintahkan. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan karena masih gaib. Tetapi kata Nabi, ada di antara mereka melewatinya secepat kilat. Ada pula secepat mata memandang, secepat kuda berlari, secepat manusia yang berlari. Ada pula yang berjalan dengan pelan-pelan sehingga dia selamat. Ada pula yang dia jatuh di dalam perjalanan dan perlintasannya tersebut sehingga dia tersungkur ke dalam neraka yang menyala-nyala di bawahnya. Setelah itu, kalaupun kita sudah selamat, akan ada perjalanan terakhir sebelum syurga dan neraka yang disebutkan oleh Nabi Al-Qantarah. Qantarah. Di situ akan ditegakkan qisas terhadap seluruh kezaliman yang pernah terjadi di dunia. Namun qisas di masa itu adalah perbuatan jelek dibayar dengan perbuatan yang baik. Dosa-dosa orang-orang yang pernah menjadi korbannya di dunia akan Allah kumpulkan dan Allah transfer kepadanya. Dan ibadah-ibadah yang dia punya Allah ambil dan Allah berikan kepada korban-korbannya. Setelah itu baru dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala, atau dia dilemparkan ke dalam neraka Allah. Yang Nabi katakan, inna ahwana ahli nari adaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan. Penghuni neraka, ibu bapak, saudara dan saudari, coba kita ingatkan hadis ini yang merupakan mematahkan nafsu kita dari hal-hal yang buruk. Kalau hadis ini selalu terngiang pada kedua pendengaran kita, insya Allah semua kita akan istiqamah di atas ibadah kepada Allah dan akan mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Kata Nabi, inna ahwana ahli nari adaban yaumal qiyamah. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Nabi tidak menyatakan yang paling keras. Nabi katakan yang paling ringan siksaan, yang paling ringan. La rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibagh. Adalah seorang hamba yang baru diletakkan bara api di bawah kakinya. Baru diletakkan bara api. Belum dituangkan ke dalam mulutnya nanah penghuni neraka. Belum dituangkan ke dalam perutnya air yang mendidih yang kata Allah faqatta'a am'a'ahum, yang dapat menghanguskan dan memutuskan isi perutnya. Tetapi baru diletakkan dua bara api di bawah kakinya. Fayaghli minhuma dibaghu, maka mendidih dan meleleh otaknya. Subhanallah. Panasnya api neraka, kalau kaki yang dibakar gak akan sampai otak yang mendidih dan meleleh. Tapi di neraka Allah, dia belum dicelup ke dalam neraka. Baru diletakkan dua bara api di bawah kakinya. Kata Nabi, meleleh dan mendidih otaknya. Ini penghuni neraka yang paling ringan sisaannya. Akankah kita bermain-main dengan neraka Allah? Sekecil-kecilnya dosa, ini adabnya. Itu sekecil-kecilnya dosa. Sebagai contohnya lagi, dan ini sering para remaja jatuh ke dalamnya, adalah ketika mereka berhubungan atau berjalan dengan pasangan yang non-muhrim, tepatnya yang bukan mahram. Seringkali anak muda dan mudi saling berjabat tangan. Pada Nabi bersabda, la un yut'ana ahadakum fi ra'sihi bi mikhyatin min hadid khairul lahu min ayamusa yada mar'atin la tahilullah. Ditusuknya kepala kalian dengan jarum dari besi dalam neraka, itu lebih baik daripada kalian berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Dengan wanita yang bukan mahram. Apa kiranya apabila baru diletakkan dua bara api di bawah kakinya, membuat otaknya meleleh dan mendidih. Lalu bagaimana dengan seorang hamba yang kepalanya ditusuk dengan jarum daripada besi dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, bayangkan Umar bin Khattab. Siapa yang gak kenal Umar bin Khattab? 1 triliun manusia yang paling soleh zaman sekarang berkumpul belum menyamai 1% keimanan dan perjuangan Umar bin Khattab untuk Islam ini. Walaupun katanya ada zaman Umar bin Khattab akhir zaman. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang memahami perjalanan seorang hamba yang masih sangat panjang, yang mana satu hari di akhirat kelak paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Kata beliau, launa da munadi fis sama ya ayuhan nas kullukum fil jannah illa wahidun. Wahai seluruh manusia, seluruh kalian, kalau kata Umar bin Khattab, kalau ada seruan malaikat dari langit, wahai penduduk bumi, semua kalian pasti masuk surga dan pasti selamat dari neraka kecuali satu orang. Kata Umar, saya takut bahwa jangan-jangan satu orang itu adalah aku orangnya. Ini Umar bin Khattab masih takut masuk ke dalam neraka. Kita berapa banyak sih ibadah kita? Penumbuh masjid na yang kali dah bangun dia nengok. Padumrah nani yatim kali yang kali dah bibu dia nengok.
Ini Umar bin Khattab. Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi kepada umat ini. Menjelang wafatnya beliau menangis sejadi-jadinya. Murid-muridnya bertanya, "Ya Abu Hurairah, ma yubki?" Maka nemu lagi ya Abu Hurairah, kenapa anda menangis seperti ini? Anda sahabat Nabi, perjuangan anda jelas, status anda dalam Al-Quran dan hadis jelas sebagai sahabat Nabi. Kata beliau, qillatu zat wa tulu tariq. Kiban handun tuanmu. Bagaimana saya tidak menangis dan tidak takut? Perjalanan masih sangat panjang setelah kematian ini. Sedangkan perbekalan amal soleh yang saya miliki masih sangat minim, masih sangat sedikit. Kemudian yang terakhir, Jibril alaihissalam berwasiat bahwasanya kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia melaksanakan dan menghidupkan qiyamul lail, dan Ramadan adalah kesempatan untuk membiasakan diri dengan qiyamul lail sehingga keluar bulan Ramadan kita sudah terbiasa dan mudah melakukan qiyamul lail wa syar'u wa istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan dan kehormatan dia di sisi manusia tatkala dia merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah dan tidak merasa butuh kepada manusia, alias tidak mengemis dan minta kepada mereka. Mudah-mudahan ceramah pada subuh kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.